Buat laki-laki, testis terbentur itu bener-bener kayak mimpi buruk yang bisa datang kapan aja. Entah kena bola pas lagi futsal, kena sadel atau frame ketika naik sepeda, atau kesenggol pas bercanda sama teman. Rasanya langsung ngilu dan refleks meringkuk. Nah, yang sering dilupain, testis itu nggak cuma bagian tubuh yang sensitif. Mereka punya peran besar buat produksi sperma dan hormon testosteron pada laki-laki. Jadi, kalau testis sampai kena benturan keras atau cedera, efeknya nggak cuma rasa nyeri, tapi bisa juga ganggu kesuburan kamu. Penasaran gimana cedera testis bisa berpengaruh ke kesuburan? Seberapa serius sih dampaknya? Yuk simak penjelasan lengkapnya di video ini. Halo, saya Dr. Putri dari Halo Dokter. Sebelum kita bahas tentang cedera testis, penting untuk paham dulu apa sebenarnya testis itu dan perannya dalam tubuh laki-laki. Testis merupakan dua bola kecil yang tersimpan di dalam skrotum, yaitu lapisan kulit di bawah penis. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis sekaligus menjaga suhunya tetap lebih rendah daripada suhu tubuh. Kenapa suhu skrotum harus sejuk? Ini ada kaitannya dengan fungsi testis. Jadi, testis itu punya dua fungsi utama yang saling berkaitan. Yang pertama, testis bertugas memproduksi sperma. Proses ini berlangsung di saluran-saluran kecil yang bernama tumbulus seminiferus. Setidaknya dibutuhkan waktu 64 hingga 72 hari hingga sperma matang sempurna. Nah, agar produksi sperma berjalan dengan baik, suhu skrotum harus dingin. Setelah terbentuk, sperma disimpan sementara di epididymis, yaitu saluran yang berada di belakang testis sebelum akhirnya dikeluarkan saat ejakulasi. Yang kedua, testis juga berperan dalam menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini diperlukan untuk menunjang berbagai perubahan fisik pada laki-laki, seperti perubahan suara, pertumbuhan rambut di tubuh, pembentukan massa otot, maupun pengaturan suasana hati, energi, sampai gairah seksual. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik utamanya, yaitu cedera testis. Karena letaknya menggantung dan cuma dilindungi lapisan kulit tipis, testis jadi rentan kena benturan. Benturan ini bisa terjadi kapan aja, misalnya pas lagi olahraga, jatuh dari motor, kecelakaan sepeda, atau bahkan pas lagi bercanda fisik yang kelewat heboh. Meskipun kadang rasa sakitnya bisa cepat hilang, cedera testis tetap nggak boleh dianggap remeh. Karena di balik rasa sakit itu bisa aja ada kondisi serius yang tidak kita sadari. Cedera testis sendiri ada banyak jenisnya, tergantung pada beberapa keras benturannya, yaitu 1. Kontusio, biasanya terjadi setelah benturan keras yang bikin testis memar dan berdarah di dalam, tapi nggak ada luka terbuka di permukaannya. Kalau rupture testis, itu berarti lapisan pelindung testisnya sampai robek dan isinya keluar. Ini termasuk kondisi serius ya, yang butuh penanganan medis cepat. Ada juga torsio testis, yaitu testis terpuntir di dalam skrotum sampai aliran darahnya berhenti total. Dan kalau nggak segera ditangani, bisa bikin testisnya rusak permanen, hanya dalam hitungan jam. Kalau testis bergeser dari posisi normalnya gara-gara benturan, itu disebut dislokasi, dan gejalanya bikin rasa nyeri hebat atau rasa nggak nyaman di bawah tubuh. Nah, yang paling parah adalah degloving, yaitu kulit di sekitar testis terkelupas akibat kecelakaan berat. Kondisi ini bisa butuh tindakan medis darurat seperti operasi untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Terus, apa sih hubungannya cedera testis dengan kesuburan? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, testis adalah tempat utama produksi sperma dan hormon testosteron. Kalau testis cedera sampai perdarahan berat, lapisan testis robek atau aliran darah ke testis berhenti total, fungsi penting ini bisa terganggu, dan dampaknya bisa langsung ke kesuburan. Beberapa efek langsung dari cedera testis terhadap kesuburan bisa muncul dalam berbagai tingkat keparahan, tergantung juga pada seberapa parah cederanya. Misalnya, awalnya cedera ringan mungkin cuma bikin testis terasa nyeri atau bengkak ya. Tapi kalau jaringan bertugas menghasilkan sperma ikut rusak, jumlah sperma bisa berkurang. Produksi sperma pun bisa melambat, bahkan berhenti total. Akibatnya, peluang untuk membuahi sel telur pun ikut menurun. Bukan cuma soal jumlah, kualitas sperma juga bisa terdampak nih. Cedera bisa bikin sperma jadi lemah, gerakannya lambat, atau bentuknya nggak normal. Walaupun jumlah sperma masih banyak, kualitas yang buruk bisa bikin pembuahannya tetap gagal. Kalau cederanya cukup parah, misalnya karena torsio testis yang nggak ditangani dengan cepat, atau rupture hebat, testis bisa sampai harus diangkat. Pada kondisi ini, tubuh cuma mengandalkan satu testis yang tersisa buat memproduksi sperma. Dan kalau testis yang tersisa juga nggak berfungsi optimal, kemungkinan buat membuahi jadi makin kecil. Selain masalah sperma, cedera testis juga bisa mengganggu produksi hormon testosteron. Kalau sel-sel penghasil hormon ini rusak, kadar testosteron dalam tubuh bisa turun drastis. Efeknya bukan cuma ke sperma, tapi juga ke energi, mood, sampai gairah seksual. Nggak berhenti di situ aja, dampak jangka panjang cedera testis juga bisa muncul. Salah satunya adalah nyeri kronis. Kadang, meskipun luka luar sudah sembuh, rasa sakit tetap bertahan dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada juga risiko disfungsi ereksi. Ini karena cedera bisa mengganggu aliran darah atau menurunkan kadar hormon yang dibutuhkan untuk ereksi. Selain itu, tubuh bisa membentuk antibodi anti-sperm, yaitu kondisi di mana sistem imun salah mengira sperma sebagai benda asing dan malah menyerang sperma sehat. Intinya, cedera testis bukan cuma soal rasa sakit sesaat. Kalau kondisi tersebut dibiarkan, risikonya bisa merusak kesuburan bahkan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan. Makanya, cedera sekecil apapun perlu ditangani dengan serius, supaya nggak berkembang jadi masalah yang lebih besar.
Kalau testis kamu terbentur atau cedera, apalagi disertai nyeri hebat, pembengkakan, atau terlihat berubah bentuk, jangan tunggu terlalu lama. Segera periksa ke dokter untuk memastikan kondisinya benar-benar aman ya. Kamu bisa nih manfaatin aplikasi Alo Dokter untuk ngobrol langsung sama dokter. Di situ kamu bisa cerita soal keluhan yang kamu alami. Nantinya dokter akan bantu kasih saran atau meresepkan obat yang sesuai dengan keluhan kamu. Kalau ternyata butuh pemeriksaan langsung, kamu juga bisa pakai fitur buat janji, buat milih dokter dan rumah sakit yang terdekat atau yang kamu mau. Jadi, gejala akibat cedera testis bisa ditangani lebih cepat dan tepat sebelum berkembang jadi masalah serius. Terus, kalau testis cedera, apa yang harus dilakukan ya, dok? Kalau kamu atau temanmu mengalami cedera testis akibat benturan, jangan anggap remeh. Ada langkah-langkah yang perlu kamu lakukan untuk mengurangi gejalanya dan mencegah cedera tambah parah. Tindakan pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengkompres skrotum pakai es batu yang dibungkus kain bersih. Tujuannya buat ngurangin bengkak dan nyeri yang muncul setelah benturan. Setelah itu, usahakan buat istirahat total dulu dan hindari aktivitas berat. Kamu juga bisa pakai jockstrap atau penyangga khusus supaya testis tetap pada tempatnya. Kalau nyerinya cukup terasa, obat pereda nyeri bisa kamu konsumsi sesuai anjuran pada kemasan. Dalam beberapa kasus, misalnya, kalau ada luka terbuka, dokter juga bisa kasih antibiotik buat mencegah infeksi. Tapi kalau kamu ngerasain nyeri hebat secara tiba-tiba, itu bisa jadi tanda torsio testis. Ini termasuk kondisi darurat ya, yang harus segera dibawa ke dokter. Kalau sampai terjadi robekan pada testis, umumnya butuh penanganan medis berupa penjahitan, supaya jaringan bisa pulih dengan benar. Dan kalau testis sampai terlepas akibat benturan yang sangat keras, penanganan medis harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari komplikasi. Terus, dalam kasus yang sangat parah, pengangkatan testis bisa jadi pilihan satu-satunya. Nah, biar risiko terjadinya cedera testis bisa dikurangi, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu perhatiin. Seperti, kamu pakai celana dalam yang ukurannya pas. Soalnya, celana yang terlalu longgar bisa buat testis bergerak bebas dan gampang terbentur. Tapi celana yang terlalu ketat bisa beri tekanan berlebih dan bikin gak nyaman. Saat berolahraga, apalagi yang rawan mengakibatkan benturan, kayak futsal, bela diri, atau bersepeda, sebaiknya pakai pelindung testis biar area sensitif kamu ini tetap aman dari resiko benturan langsung. Waktu naik mobil, selalu pakai sabuk pengaman. Kalau sampai terjadi tabrakan atau harus ngerem mendadak, sabuk ini bantu ngejaga posisi tubuh dan ngurangi dampak ke bagian bawah tubuh. Terakhir, kalau sering naik motor atau sepeda, perhatiin cara duduk dan kondisi jalan. Jalanan yang berlubang atau bergelombang bisa bikin guncangan langsung ke testis, apalagi kalau posisi duduk kamu kurang pas. Oke deh, segitu dulu informasi seputar cedera testis. Kalau kamu punya saran topik kesehatan lain, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bakal kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Alo Dokter supaya kamu gak ketinggalan info kesehatan terbaru dan pastinya bermanfaat. Stay safe, stay healthy, dan selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.